Shalom para sahabat Yesus, pada ibadah 5 menit kita hari ini kita akan dilayani oleh Kak Alvin. Dia adalah salah satu leader dari KAC, Kingdoms Ambassador Community. Saya yakin pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Alvin akan memberkati kita semua. Kita akan sembah Tuhan sebentar, lalu kita akan dengarkan firman Tuhan. Shalom semuanya, gimana kabarnya teman-teman? Gue harap teman-teman sehat selalu dan bisa melewati hari-hari ini dengan baik ya teman-teman. Nah, hari ini gue bakal ngebahas tentang bersyukur. Nah, mungkin hal ini sering dibahas di luar sana sama hamba Tuhan yang hebat. Dan gue mau bagi ini juga buat teman-teman ketika gue merenungkan tentang hari-hari ini. Gue dapat tentang hal ini teman-teman, dan gue rasa gue juga harus bagi ini buat teman-teman. Nah, bersyukur ini kan sebenarnya ungkapan hati kita ketika kita menghadapi problema dalam hidup, baik itu senang maupun baik. Tuhan ajari kita untuk mengucap syukur dalam segala hal teman-teman. Nah, mungkin kadang kita suka lupa dengan hal ini ketika muncul kekhawatiran, ketika muncul ketakutan, kita kadang cenderung suka bersungut-sungut gitu. Nah, hari ini gue mau ajak teman-teman untuk tetap bisa bersyukur dalam segala hal. Ya, kadang kita lupa dengan hal ini karena kita fokus dengan mujizat-mujizat yang besar, dengan hal-hal yang besar yang Tuhan berikan buat kita. Padahal kita harusnya bisa mengucap syukur dalam segala hal. Contohnya adalah ketika kita bisa mengucap syukur dalam hal yang kecil, seperti waktu kita bangun tidur kita bisa bernafas, harusnya kita udah bisa bersyukur teman-teman. Karena di luar sana banyak orang yang pengen bernafas dengan normal, tapi mereka nggak bisa, mereka butuh alat bantu teman-teman untuk bernafas. Dan itu tuh nggak enak banget teman-teman. Tapi hari-hari ini mungkin yang dalam keadaan sehat, kita boleh hidup sampai detik ini, harusnya kita boleh mengucap syukur dalam segala hal teman-teman. Karena saat ini gue ngelihat ya, gue merasakan gitu ya, semua hal itu lagi diubah sama Tuhan. Ya, mulai dari mungkin orang yang punya duit banyak, punya kekuasaan, punya nama besar, ya itu udah kayaknya sekarang ini gue rasa udah gak ada artinya. Kenapa teman-teman? Karena orang punya duit gak bisa ke mall, gak bisa jalan-jalan, gak bisa liburan. Orang yang punya pengaruh, punya jabatan di kantor misalkan, mereka gak dilihat orang lagi. Kenapa? Karena sekarang udah berubah, WFH, semua berubah teman-teman. Ya, mulai dari transisi dari kita ibadah mungkin offline sekarang jadi online, itu berubah teman-teman. Dan gue rasa ya, Tuhan kasih ini masalah, izinkan ini masalah terjadi untuk kita fokusnya cuma sama Tuhan teman-teman, yang memberikan kita pengharapan. Nah, hari ini gue mau bahas tentang di Matius 11 ayat 25 sampai 30. Cuma gue mau bagi di ayat 28, 29 dan 30 teman-teman. Gue bacanya teman-teman. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini ayat populer teman-teman. Ya, Tuhan bilang buat kita, mari datang kepada Tuhan yang semua letih, lesu dan beban berat, karena Tuhan akan memberikan kelegaan buat kita. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku ringan. Tuhan pengen sebenarnya teman-teman ya, gue ngerasa Tuhan pengen kita cuma berharap sama dia. Ya, masalah yang kita hadapi hari-hari ini, ketakutan, kekhawatiran boleh terjadi, cuma ya kita balik lagi sama Tuhan. Cuma Tuhanlah harapan kita, cuma Tuhanlah pengharapan kita. Ya, Tuhan tahu semua beban yang kita hadapi. Gue percaya nggak mungkin dia nggak tahu teman-teman. Ya, tapi hebatnya adalah ketika Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan juga kasih jalan keluar buat kita teman-teman. Tuhan gak biarin kita sampai tergeletak teman-teman ketika kita menghadapi masalah. Karena
ya harusnya kita fokusnya sama Tuhan teman-teman. Ya, kita akan jadi berbeda dengan orang-orang di luar sana ketika kita bisa mengucap syukur. Ya mungkin orang di luar sana bersungut-sungut, ya komplain dengan hal-hal yang terjadi seperti ini. Tapi ketika kita bersyukur, kita punya pengharapan yang pasti. Kenapa? Karena Bapak kita tuh tahu segala sesuatu tentang kita. Dan ketika kita tahu siapa yang kita berharap teman-teman, ya kita akan melihat masalah itu dari kacamatanya Tuhan, bukan dari kacamata kita yang pastinya terbatas teman-teman. So hari ini gue mau ngajak teman-teman untuk senantiasa bersyukur dalam segala hal. Mungkin berat, mungkin sulit ketika dihadapi teman-teman hari-hari ini, tapi percayalah ketika kita bersyukur dalam segala hal, ya Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Nah hari ini gue mau ngajak teman-teman untuk berdoa bersama-sama sama gue menghadapi hari-hari ini ya teman-teman. Kita dalam doa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan buat masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan rencanamu yang indah, rencanamu yang besar dalam kehidupan kami. Kami terbatas Tuhan, kami lemah, kami punya kekhawatiran ya, tapi kami percaya Tuhan kami yang besar, Tuhan kami yang tahu setiap detail masalah kehidupan kami nggak bisa apa-apa tanpamu Tuhan. Bantu kami Tuhan untuk melewati hari-hari ini Tuhan, dengan kami berjalan bersamamu Tuhan. Ajar kami selalu bersyukur dalam segala hal Tuhan, even keadaan yang baik maupun nggak baik Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Gue mau ingat teman-teman tetap bersyukur dalam segala hal, karena Tuhan pasti buka jalan buat kita.